Assalamualaikum, welcome back to my channel. Bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dimanapun kalian berada. Aku lihat berita di Indonesia itu sangat sedih ya. 23 daerah menjadi zona merah gitu loh. Sangat parah ya di Indonesia ya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari mara bahaya supaya tidak terpapar yang namanya virus-virus itu ya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku akan membagikan tips bagi kalian yang akan mengunjungi Maroko, insya Allah ya. 10 tips mengunjungi Maroko pertama kali menurut Blue Door Cuisine website. Jadi referensinya aku ambil dari website Blue Door Cuisine yang judul aslinya 10 Cultural Tips for Visiting Morocco. Nah, karena apa? Beberapa dari kalian ada yang kirim pesan di DM, terus messenger dan email yang pertanyaannya itu sama ya. Insya Allah kalian akan mengunjungi Maroko. Saat nanti kalian mengunjungi negara Maroko, perlu kalian ketahui, ini menurut aku, bahwa negara Maroko itu merupakan negara yang lebih tradisional daripada Indonesia. Meskipun ada beberapa kota besar yang sangat modern gitu, tapi untuk keseluruhannya di daerah Maroko, orang lokalnya itu masih sangat tradisional ya. Tradisinya itu sangat kental sekali. Nah, jadi kalian perlu tahu yang ingin mengunjungi Maroko agar nantinya kalian dapat menghormati orang lokal dan dapat beradaptasi selama kalian berada di Maroko. Nah, seperti apa tipsnya? Keep on watching, dan bagi kalian yang baru bergabung di channelku, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, like videonya, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Tips yang pertama, periksa kalender Maroko sebelum kalian melakukan perjalanan ke Maroko. Ini maksudnya beberapa orang di sini mengatakan bahwa waktu yang tepat untuk berkunjung ke Maroko itu pada saat musim semi, sekitar bulan Maret, April, Mei. Itu hawanya sangat sejuk, fresh. Kalian bisa berkunjung pada musim semi. Lalu untuk yang kedua, pada musim gugur, itu pada bulan September, Oktober, dan November. Nah, hawanya juga tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tapi misalkan kalian itu ingin melihat salju, nah kalian bisa berkunjung saat musim dingin. Biasanya di Maroko waktunya turun salju itu pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Lalu setelah kalian berada di Maroko, untuk akhir pekan atau weekend, dimulai dari Jumat ya. Jumat pagi itu biasanya toko dan restoran tutup ya. Setelah Jumatan barulah mereka mulai membuka toko dan restoran. Untuk hari Sabtu sebagian pekerjaan itu libur dan sebagiannya masih tetap bekerja, dan sekolah tetap ya, sekolah pada hari Sabtu itu tetap. Nah, liburnya hari Minggu seperti di Indonesia. Tips yang kedua, berhati-hati saat merokok. Aku tahu ya, laki-laki di Indonesia itu suka merokok ya, sebagian besar. Nah, kalian harus tahu, jika kalian ingin merokok, kalian bisa ke tempat khusus, misalkan di kafe. Di situ banyak laki-laki, ada yang nonton, ada yang cuma ngopi ya, nonton bola. Ada yang cuma ngopi, terus mereka juga merokok. Kalian bisa merokok di kafe atau juga bisa merokok di hotel, tempat penginapan kalian ya. Kalau bisa jangan merokok di publik ya, agar tidak terganggu orang lain dengan asap rokok yang kalian hisap. Tips yang ketiga, berpakaian sopan. Nah, negara Maroko memang nggak sama ya seperti negara Saudi yang ekstrim. Di sini masih tergolong bebas ya. Jadi yang pertama ini untuk pengunjung wanita tidak wajib berhijab ya, tidak wajib berhijab. Lalu yang kedua ini soal pakaian. Aku tahu ya biasanya wanita-wanita Indonesia tuh suka pakai celana jeans yang leggings itu ya. Nah, kalau bisa atasannya itu tertutup sampai lutut atau ke bawah gitu ya, supaya pinggul gitu
tidak terlihat bentuknya gitu ya, terlihat sopan. Memang orang Maroko tidak memaksa orang asing untuk pakai pakaian seperti mereka gitu, pakai jelaba gitu, nggak maksa ya, nggak ingin orang asing mengikuti orang Maroko, tapi setidaknya kalian ketika datang di Maroko harus pakai pakaian yang sopan gitu, supaya tidak jadi pusat perhatian orang. Masih di tips yang ketiga, poin yang ketiga, ini khusus bagi wanita yang tidak berhijab. Kalau bisa jangan pakai pakaian mini atau rok mini gitu ya, hindari. Bolehlah pakai rok yang panjang gitu ya, dan juga untuk laki-laki hindari pakai celana pendek. Memang aku lihat di sini itu beberapa laki-laki kalau orang olahraga mereka itu pakai celana pendek, tapi itu kan orang Maroko gitu loh. Sedangkan kalian ini pendatang, setidaknya pakai pakaian yang sopan. Lalu yang keempat ya, poin yang keempat, untuk wanita yang suka make up nih, hindari warna lipstik yang mencolok seperti warna merah, orange gitu, yang gojreng-gojreng itu, supaya kalian tidak menjadi pusat perhatian di publik. Ya pakai aja yang nude, itu menurut aku cantik ya, lipstik nude itu ya. Tapi itu tergantung kalian ya, kalau kalian suka diperhatikan orang, dilihat orang seperti selebriti nggak masalah gitu. Tapi kalau kalian yang nggak nyaman, hindari warna gojreng-gojreng. Tips yang keempat, lebih bijaksana berinteraksi dengan lawan jenis ya. Orang Maroko ini mereka nggak sembarangan bergaul dengan lawan jenis, teman laki-laki ataupun teman perempuan, mereka selalu menjaga jarak ya. Jika kalian ingin menyapa teman kalian itu cukup dengan salam ataupun sabal khair kalau pagi, kalau sore masal khair gitu. Itu sudah cukup ya. Dan di sini juga jarang yang aku lihat orang berjabat tangan lawan jenis. Biasanya begini aja, salam gitu, sabal khair gitu. Hanya sekedar itu aja. Tips yang kelima, bersikap sopan itu lebih penting daripada jujur. Misalkan kalian melihat orang Maroko lagi ngobrol, lalu mereka itu sangat ramah sekali ya. Mereka itu sangat menjaga image dan gengsi gitu. Lebih baik mereka itu bersikap ramah meskipun dia tuh tidak suka gitu dengan orang tersebut, memang seperti itu. Lalu kalau misalkan kalian lagi ngobrol dengan orang Maroko, lalu topik yang dibicarakan itu mereka kurang suka, biasanya mereka itu mengalihkan topik pembicaraan ya. Mereka tidak mengatakan tidak ya. Orang Maroko biasanya mereka menghindari mengatakan tidak, lebih baik mereka bilang insya Allah. Dan menentang keputusan orang Maroko berarti tidak menghormati mereka. Jadi harus hati-hati dalam berkomunikasi dengan orang Maroko. Tips yang keenam, mengabaikan orang asing yang sedang mendekati kita itu sangat wajar ya, tidak masalah. Misalkan kalian itu sedang di bandara ataupun di stasiun, lalu ada orang yang mendekati kalian, mencoba untuk berbicara dengan kalian ya, usahakan hindari ya. Kalau kalian ingin bertanya, ingin minta tolong, lebih baik kalian langsung tanya ke security, lalu ke penjaga toko. Kalau ada polisi setempat bisa tanya ke polisi. Jadi hindari ya kalau ada orang yang mencoba dekat-dekat dengan kalian. Jangan percaya orang asing di Maroko kalau bukan teman kalian ataupun calon kalian. Oke? Tips yang ketujuh, santai dalam keterlambatan dan sangat fleksibel. Orang Maroko itu sama seperti orang Indonesia ya, sangat fleksibel dengan waktu. Misalkan kalian janjian jam 9, dia datang jam 9:04, udah biasa di sini kayak. Jadi kalian fleksibel mungkin gitu kalau berjanji dengan teman Maroko. Karena orang Maroko ini sangat santai, kalian akan melihat juga di kafe-kafe itu laki-laki yang menghabiskan waktunya berjam-jam di kafe hanya untuk nonton bola ataupun minum kopi, itu sudah biasa di sini. Jadi orang Maroko tuh sangat fleksibel dengan waktu. Tidak seperti orang barat ya yang terkesan tergesa-gesa dan tepat waktu. Jadi orang Maroko itu sama seperti orang Indonesia. Tips yang ke-8, kalau bisa kalian lebih bermurah hati atau lebih dermawan. Misalkan kalian sedang belanja souvenir, kalau bisa kalian jangan menawar terlalu rendah ya. Kalau bisa kalian beli dengan harga yang sesuai.
gitu. Lalu kalau misalkan ada teman kalian mengundang kalian untuk kaskrot minum teh di rumahnya gitu, biasanya pemilik rumah atau tuan rumah itu akan menyediakan banyak menu, lebih dari porsi kalian. Misalkan ada bagrir, mesemen, ada croissant, ada cake lagi, ada kue kering lagi, banyak gitu di meja, sangat banyak. Terus ada telur rebus biasanya. Itu memang seperti itu ya, orang Maroko itu sangat dermawan kepada tamu mereka ya. Ya kalau kalian nggak ingin makan banyak, makan seperlunya juga nggak apa-apa. Tapi biasanya juga orang Maroko itu memberi gelas teh itu biasanya 3 kali kepada tamunya ataupun lebih gitu ya, 3 kali ataupun lebih. Kalau misalkan mereka menyuguhkan kopi juga 3 kali gitu, menyuguhkan kopi. Jadi orang Maroko tuan rumah ya sangat dermawan kepada tamu mereka. Tips yang ke-9, terima ajakan bertamu untuk makan siang. Nih, kalau kalian punya kesempatan diajak makan siang, gunakan kesempatan itu ya untuk mengetahui gimana orang Maroko di rumah. Dan perlu diketahui bahwa saat makan siang itu mereka menyajikan 1 piring besar untuk beberapa orang ya. Jadi misalkan menunya itu marka ataupun merzia daging, biasanya mereka tuh makan dengan rotinya disobek sedikit terus diambil makan pakai tangan kanan gitu. Lagi perlu diperhatikan, biasanya pemilik rumah atau tuan rumah ya, mereka itu hanya menyediakan 1 atau 2 cangkir air minum ya, 1 botol air minum, tapi cangkirnya cuma 2. Misalkan tamunya ada 5 gitu, mereka hanya kasih cangkir 1 atau 2 cangkir. Kalian minum airnya itu bergantian cangkirnya. Memang seperti itu budayanya. Tips yang terakhir yang ke-10, minta bantuan teman. Sebelum kalian berkunjung ke Maroko, kalian harus punya teman ataupun doi yang nantinya akan menggait kalian akan tinggal di mana, di rumahnya ataupun di hotel. Biasanya di hotel dulu ya, karena karantina 10 hari itu di hotel dulu. Nanti dia akan guide, kasih tips juga bagaimana nanti kalian akan tinggal di Maroko agar dapat beradaptasi dengan budaya orang lokal. Oke, sudah aku share semua 10 tipsnya. Semoga konten kali ini bermanfaat. Thank you for watching and see you on the next video. Bye.